Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di celotehan dasar ke-10. Ya, di akhir-akhir ini lagi booming atau lagi trending yang namanya Rusia menyerang atau menginvasi Ukraina. Ya, Ukraina dengan Rusia sendiri itu sudah bersih tegang sejak lama. Namun baru memanas itu di tahun 2014 ketika Rusia berhasil menginvasi daerah Crimea. Yang daerah Crimea itu daerah selatannya Ukraina. Nah, itu berhasil dicaplok oleh Rusia. Makanya itu Ukraina langsung bersih tegang. Namun enggak parah-parah banget. Namun di tahun 2021, ya sekitar 2021-2022, sejak Ukraina dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky itu deh langsung klimaksnya itu. Loh, kenapa kok klimaks ya? Klimaksnya itu Ukraina sendiri meminta untuk bergabung ke NATO ya melalui Volodymyr Zelensky sendiri. Namun Rusia sejak dahulu kala itu sudah mewanti-wanti Ukraina jangan sampai masuk NATO. Namun Ukraina tetap kekeh dan tetap yakin untuk ingin bergabung ke NATO. Akhirnya nggak lidok, Rusia tiba-tiba menginvasi atau ya tiba-tiba menyerang di daerah Ukraina itu. Dan salah satu pemanasnya itu adalah Rusia mendukung daerah yang ingin memisahkan diri dari Ukraina, yaitu daerah Donbas, yaitu Donetsk dan Luhansk. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu baru deh tentara Rusia itu mulai menyerang Ukraina itu. Namun ya sebelum Rusia menyerang Ukraina sendiri itu Volodymyr Zelensky itu sempat istilahnya ngobong-ngobong gitu. Ayo seranglah aku gitu. Seranglah aku, saya sudah siap 100%. Militer Ukraina sudah siap 100%. Padahal dalam hatinya Volodymyr Zelensky, halah paling ya nanti NATO ikut membantu, tenang aja, tenang. Namun di luar dugaan Rusia pada saat itu tidak terpancing. Namun seiring berjalannya waktu semakin diobong-obong, ayo cepat, ayo serangan aku. Akhirnya Rusia mengiyakan itu. Tiba-tiba pasukan Rusia datang ke Ukraina. Assalamualaikum mamang. Langsung pemerintah Ukraina itu kelabakan ya, gimana nggak kelabakan
militer Ukraina dengan militer Rusia itu ya bagaikan bumi dan langit. Jangankan dengan militer Rusia, dengan militer Indonesia saja Ukraina belum tentu bisa mengalahkan militer Indonesia kalau itu bantuan loh, by one gitu, tidak dibantu oleh NATO dan negara sekutu lainnya itu. Nah, Zelensky yang saat itu dengan PD-nya berharap NATO membantu untuk ikut andil dalam menyerang Rusia. Ternyata NATO tidak berani. Alasannya karena NATO itu menahan diri untuk tidak ikut campur urusan Rusia dan Ukraina. Dan Ukraina sendiri bukan bagian dari NATO. Itu Ukraina bukan bagian dari NATO, makanya wow, Ukraina sempat kecewa. Zelensky sendiri sempat kecewa. Itu di mana NATO? NATO di mana? Saya kok ditinggal sendirian ini? Katanya janji mau bersamaku, tapi kok giliran Rusia ngacak-ngacak, lu malah ninggalin gua. Gimana sih? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Itu sampai-sampai loh Ukraina itu membuka lowongan pekerjaan buat orang asing untuk jadi tentara Ukraina. Ya istilahnya jadi tim Legion Internasional lah, itu tim sukarelawan. Dan gajinya pun ya lumayan, per hari itu sekitar 20 juta. Wow, ya lumayan sih itu buat tambal-tambal gitu ya. Siapa tahu dari kalian mungkin yang gagal jadi abdi negara atau diputusin pacarnya gara-gara kalah dengan abdi negara, terus langsung daftar ke Ukraina jadi tentara Ukraina, jadi Legion Internasional. Ya pulang-pulang sudah itu orang tuanya bangga, wih anakku jadi tentara di luar negeri. Jadi apa nih? Tentara Ukraina. Gila. ya monggo. Namun dampak ya, meskipun yang perang itu hanya dua negara, hanya Ukraina dan Rusia saja, tapi membawa dampak yang sangat luas. Itu sekitar 27 negara, ya sekitar 20-an negara lah, itu ketambahan Uni Eropa itu mengecam, bukan mengecam ya menyangsi Rusia. Itu bahkan salah satu klub di Inggris yaitu Chelsea sendiri itu Roman Abramovich itu dipaksa untuk menjual. Ya, Roman Abramovich sendiri itu dipaksa menjual klub
Chelsea itu. Jikalau dia ingin Chelsea itu tetap ada di Liga Inggris itu. Bahkan Chelsea sendiri itu sekarang kabarnya disanksi juga gara-gara Roman Abramovich sendiri itu diduga dekat dengan Vladimir Putin itu. Dan ya itu deh, diduga dekat dengan Vladimir Putin, dan dia sendiri kebetulan orang Rusia berpaspor ganda, yaitu Rusia Israel itu. Tapi Roman Abramovich sendiri ngejualnya itu nggak boleh ngejual sendiri. Maksudnya Roman Abramovich langsung jual itu enggak, langsung jual Chelsea enggak boleh. Roman Abramovich ngejual klub Chelsea itu ke pemerintah Inggris. Jadi segala administrasi, segala keuangan, dan ya segala seluk beluknya Chelsea itu diserahkan ke pemerintah Inggris. Nah, nantinya pemerintah Inggris lah yang mengatur, atau ya sekedar itu ya, mengatur jalannya penjualan klub Chelsea itu. Nah, kan kasihan dong klub Chelsea itu habis menjuarai berapa trofi dari Liga Champions Eropa, lalu Liga Super Eropa, Liga Super, ya pokoknya piala gabungan itu, sampai piala dunia antar klub itu, 3 trofi itu. Langsung baru saja menjuarai pagelaran piala dunia antar klub, tiba-tiba kena sanksi gara-gara pemilik Chelsea Roman Abramovich itu orang Rusia. Dan sekarang Inggris sendiri sudah gencar-gencarnya untuk menyangsi orang-orang kaya yang berkebangsaan Rusia itu. Ya mungkin menurut Inggris itu adalah bentuk sanksi dari pemerintah Inggris kepada Rusia itu. Nah, yang jadi heboh belakangan ini, banyak dari orang-orang barat dan masyarakat dunia itu menyuarakan stop war hanya untuk Ukraina dan Rusia itu. Jangan perangnya hanya untuk Rusia dan Ukraina. Bukannya perang itu sudah ada sejak sebelum Ukraina dengan Rusia ya. Ada Israel menginvasi Palestina, kok enggak stop war? Lalu Suriah juga saat ini masih perang, Yaman juga, lalu Afghanistan yang sekarang ya masih berkutat ke peperangan ya. Mungkin sih Afghanistan masih perang Taliban musuh siapa gitu, enggak ya enggak tahu itu. Kok enggak itu saja ya,
Dan yang anehnya lagi, FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia itu kan sebelum 2022 yang heboh Rusia versus Ukraina, itu kan ada sih Palestina versus Israel. Nah, banyak pesepak bola itu mengutarakan dukungannya kepada Palestina itu, mulai dari Paul Pogba, lalu Mesut Ozil itu, dan sampai klub itu Celtic di Irlandia itu juga terang-terangan mengibarkan bendera Palestina. Dan hingga Persib pun dulu itu supporternya terang-terangan mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Lah kok yang mengibarkan bendera Palestina, menyuarakan dukungan ke Palestina itu langsung disanksi, langsung ya didenda gitu, karena dengan alasan sepak bola jangan campur adukkan dengan politik, jangan bawa-bawa politik ke dunia sepak bola katanya. Tapi kok di edisi Ukraina ini kok beda ya, tuh kok beda sekali itu. Dan FIFA malah untuk sekarang itu menyuarakan untuk stop war hanya untuk Ukraina dan Rusia, yang lainnya gimana? ya harusnya stop war itu untuk semua, itu tidak hanya Ukraina dan Rusia, tapi untuk Israel dan Palestina, untuk Suriah, untuk Yaman, untuk Afghanistan, untuk Irak, itu stop war, jangan perang gitu. Dan ya untuk masyarakat Indonesia sendiri ya, kebanyakan itu dukung Rusia ya, dengan alasan agama lah, itulah. Jadi banyak yang istilahnya membenarkan terjadinya perang itu, membenarkan terjadinya invasi itu ya, padahal di UUD 1945 itu kemerdekaan ialah hak segala bangsa, kalau nggak salah itu. Dan invasi sendiri itu adalah hal yang patut dikecam gitu. Invasi adalah patut dikecam, bukan hanya Ukraina dan Rusia saja, tetapi Israel dan Palestina juga gitu. Segala hal yang bentuknya invasi itu dilarang gitu. Ngomong-ngomong invasi ya, agak ngeri sih. Oke, skip lah. Jadi intinya adalah stop war, jangan perang, atau ya jangan sampai terjadinya sampai melebar luas ke berbagai penjuru dunia, atau sampai meledusnya perang dunia ketiga, itu ya jangan dong ya semoga cepat berakhir lah itu ya. Siapapun yang menang, entah kalian dukung Rusia atau kalian dukung Ukraina, ya terserah. Yang penting semoga cepat berakhir, karena
Ya kita nggak ingin perang dunia ketiga itu meletus, itu saja. Oke, sekian dari dan yang nggak guna saya itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, goodbye.